Shalom Sobat WB, Renungan Harian Wanita Bijak, edisi hari Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025, dengan tema Iman dan Kesabaran. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hidup sampai hari ini. Kami mau Tuhan menjalani hidup tidak asal lewat, tetapi mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Bukakan mata dan telinga rohani kami, supaya kami mengerti kebenaran-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Kejadian 37 ayat 5 sampai 36. Sekali lagi Kejadian 37 ayat 5 sampai 36. Waktu Sobat WB membaca, Sobat WB dapat merenungkan firman Tuhan dengan beberapa pertanyaan berikut. Apa visi Allah bagi Yusuf yang diberikan Allah lewat mimpinya? Bagaimana Yusuf menjalani proses visi Allah bagi hidupnya lewat perlakuan saudara-saudaranya, dan bagaimana Yusuf menyikapi hal tersebut? Sobat WB, jika engkau merasa berat menjalani visi Allah dalam hidupmu dan ingin keluar dari jalannya, belajarlah dari kisah Yusuf ini. Walau ayahnya memperlakukan Yusuf sebagai anak emas, namun tidak satu orang pun dari saudara-saudaranya yang mengasihinya. Mereka membenci Yusuf, bahkan merencanakan untuk membunuhnya. Meski Yusuf menerima perlakuan saudara-saudaranya yang tidak ramah, dia tetap sabar dan mengasihi mereka. Itu sebabnya ketika ayahnya meminta Yusuf untuk menengok saudara-saudaranya di Sikhem, Yusuf pun segera berangkat. Di sanalah Yusuf menerima perlakuan kejam dari saudara-saudaranya dengan menjualnya kepada orang Ismail. Jalan yang dihadapi Yusuf tidaklah mudah. Dia harus menghadapi setiap prosesnya dan sabar terhadap perlakuan yang dia terima. Namun kita melihat akhir dari kehidupan Yusuf. Visi Allah atas hidupnya digenapi. Rencana Allah bagi kita mungkin tampak mustahil untuk kita mengerti. Begitu banyak badai yang ada di dalam kehidupan kita. Perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekeliling kita. Kerja keras yang kita lakukan tidak pernah menampakkan hasil, bahkan membuat kita kehilangan. Jika banyak hal membuat hidupmu begitu berat, melemahkan dan melukai hatimu, mintalah kekuatan dari Tuhan. Alkitab tidak menceritakan bagaimana pergumulan Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya. Mungkin di sanalah Yusuf berteriak kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Iman dan kesabaran Yusuf menjadikan rancangan Tuhan atas hidupnya digenapi. Allah juga rindu rancangannya atas hidupmu digenapi. Oleh sebab itu, tetaplah semangat menantikan visi Allah tergenapi atas hidupmu. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang sudah kita terima dan firman komitmen kita
mari kita sekali lagi memohon kepada Tuhan kekuatan untuk bertahan. Tuhan, terima kasih kami diingatkan lagi untuk sabar, bertahan, kuat, tetap percaya dalam keadaan apapun, sehingga proses hidup tidak melemahkan kami, tidak membuat kami pergi dari jalan Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Yusuf yang kuat, yang sabar, tetap percaya, sehingga semua rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami. Teguhkan kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kolose 3 ayat 13, terjemahan baru 2.